Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa 27 Juli 2021. Saya ingin membagi pengalaman cara membuat bak terpal secara optimal, rekan-rekan. Biasanya bak terpal seperti punya saya ini kan D3. Itu hanya mampu diisi air sebanyak 5 ton. Padahal kalau kita membuat dengan benar, volume air bisa kita lebih tingkatkan menjadi 7 ton. Karena ketinggiannya tidak 80 cm tetapi bisa 1 meter. Ini wermes besi yang menyangga keberadaan terpal agar kokoh tidak goyang. Itu biasanya kita membeli dengan ketinggian 1 meter. Nah, tekuan atau lipatan terpal itu tidak boleh melebihi daripada 10 cm. Sehingga nanti diharapkan pada saat kita mengisi air, volume air permukaannya tidak boleh kurang dari permukaan terpal 10 cm juga. Sehingga bak terpal yang biasa dibuat 120 cm nanti bisa kita isi air sedalam atau setinggi 1 meter. Kelihatannya sepele, rekan-rekan, namun itu akan membawa dampak yang banyak. Satu, dengan adanya penambahan air sebesar 2 ton sehingga volume air bisa ditampung adalah 7 meter kubik, kepadatan ikan justru juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, penggunaan aerator sebesar 100 watt itu memang pas digunakan menurut ahli bioblok dari Ciamis untuk diameter 3 dengan volume air 7 ton atau 7 meter kubik. Jadi kalau rekan-rekan hanya menggunakan diameter 3 dengan volume air 5 ton, berarti daya semburan aerator dari 100 watt tadi akan jauh lebih besar. Hal sedemikian akan berakibat pada konsorsium bioblok yang kita masukkan di dalamnya, di mana ikatan konsorsium itu berupa ikatan-ikatan proton atau yang dikenal dengan istilah van der Waals. Itu adalah ikatan-ikatan lemah, rekan-rekan, sehingga dengan semburan yang sangat kencang itu akan mengakibatkan konsorsium blok yang dihasilkan menjadi lebih kecil, sehingga susah bagi ikan untuk makan blok-blok yang kita harapkan memang dimakan agar didapat feeding conversion ratio atau FCR 1 maksimal atau di bawahnya. Kemudian tentang sebagaimana yang saya aturkan tadi terhadap masalah penebaran ikan, di mana kalau menurut teori ahli bioblok dari Ciamis yang mengutip dari Afni Melech atau pun pendapat ahli lainnya, dia mengatakan bahwasanya dengan sistem bioblok bisa dalam 1 ton air dihasilkan ikan sebanyak 20-30 kg. Nah, sekarang biasanya kalau kita menggunakan 20 kg hasil dari budidaya kita per meter kubik, maka dengan dikalikan 7 ton air tadi atau 7 meter kubik akan didapat diameter 3
hasil panen sebanyak 140 kilo. Dari asumsi panenan sebanyak 140 kilo itu, kalau ikan yang kita panen 1 kilonya terdiri dari 5 atau 6 ekor, maka kita kalikan. Sehingga di dalam volume 7 ton air, kita bisa melakukan penebaran sebanyak 770. Beda lagi kalau kita hanya menggunakan 5 ton air. Sehingga sekalipun hanya sama-sama bisa membangun, namun karena kita kurang teliti terhadap masalah itu, akhirnya berkorelasi dengan hasil panen yang kita dapat. Dan satu hal lagi rekan-rekan, outlet dari bak terpal biasanya hanya menggunakan keni kemudian dikasih pipa ke atas ini. Namun saya menggunakan dengan cara adanya stop ground semuanya. Di dalam jalur selokan atau parit ini semuanya saya gunakan stop ground. Kenapa demikian? Karena saya menghindari pada saat pencabutan pipa ini, yang saya biasa lihat di video hanya begitu, air akan muncrat kemana-mana. Padahal air pertama kali yang keluar dari bak terpal kita biasanya baunya menyengat karena memang di situ adanya bakteri anaerob. Itu bonus dari saya. Saya pikir begitu saja rekan-rekan pembicaraan kali ini saya buat. Apabila ada salah kata, salah melakukan pemahaman, untuk itu mohon kiranya dimaklumi. Dan apabila ada rekan-rekan yang berpendapat lain, mohon kiranya sudi untuk menulis di kolom komentar. Karena memang saya menyadari saya tidak sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.